Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Nurul Huda Munjul, selamat menjalankan ibadah puasa. Jaga kesehatannya supaya ibadah kita lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu syarat diterimanya sebuah amal adalah harus dibarengi dengan ilmu, karena semua amal yang tidak dilandasi oleh ilmu pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam kesempatan kuliah Ramadan kali ini kita akan membahas tentang puasa, baik dari syaratnya, rukun, ataupun hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama tentang syarat wajib dari puasa. Jadi siapa saja sih yang wajib untuk berpuasa? Yang pertama orang Islam. Syarat pertama Islam, karena orang yang belum masuk agama Islam tidak diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam, di antaranya puasa. Jadi wajibnya itu masuk Islam terlebih dahulu. Yang kedua adalah orang baligh, sudah dewasa. Karena orang yang belum baligh itu belum kena taklif, belum ada tuntutan agama. Cuman kita wajib mendidik anak-anak kita untuk belajar puasa. Makanya ada anak-anak kecil yang puasa sampai zuhur, puasa sampai asar, atau puasa sambungan, itu belajar puasa. Bukan puasa itu ada puasa sampai zuhur saja, nggak ada. Itu hanya latihan saja supaya nanti kalau sudah balik sudah terbiasa. Yang ketiganya adalah berakal. Otomatis orang yang tidak berakal tidak ada tuntutan untuk berpuasa, karena memang orang yang tidak berakal tidak ada tuntutan atau taklif dalam menjalankan syariat agama. Syarat berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Ini agak berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu tidak wajib puasa dan tidak wajib qadha. Untuk yang ini tidak wajib puasa saat itu pada bulan Ramadannya karena sedang haid atau nifas, tapi nanti akan qadha, akan digantikan pada bulan-bulan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah mukim. Maksud mukim di sini adalah tidak sedang dalam perjalanan yang dibolehkan qashar. Kalau dalam perjalanan yang jauh, perjalanan panjang, 2 marhalah istilahnya, tentang jaraknya 2 marhalah itu beda-beda pendapat. Antara kisaran ada yang 80, 90 atau lebih. Kalau orang yang dalam perjalanan dan dimulai perjalanannya itu sebelum subuh, jadi sebelum subuh sudah keluar dari desanya, maka boleh untuk berbuka. Tapi kalau kuat lebih baik berpuasa. Yang selanjutnya adalah tentang fardu shaum, fardu puasa. Apa saja yang harus dilakukan oleh orang puasa? Yang pertama adalah niat. Niat untuk berpuasa. Perlu diperhatikan dalam niat puasa fardu seperti puasa bulan Ramadan ini, maka harus dilaksanakan pada malam hari menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi tidak boleh siang hari, harus malam hari. Ada tabyitun niat. Kita lupa untuk berniat pada malam hari, maka puasa kita tidak sah. Tapi siang harinya harus tetap menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Untuk lafaz niatnya mungkin sudah masyhur, nawaitu shauma ghadin an adai fardhish syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Dalam kitab Fathul Mu'in, di situ Ramadhani karena diidofatkan kepada hadhihi sanati. Jadi walaupun Ramadan itu isim ghairu munsharif, karena diidofatkan jadi jernya kembali ke kasroh. Kedua
adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, di sini yang pertama ada jima atau bersetubuh, baik sampai keluar mani ataupun tidak, bersetubuh itu membatalkan puasa. Yang kedua, mengeluarkan air mani dengan sentuhan. Disentuh baik oleh diri sendiri atau oleh orang lain, kemudian keluar mani, itu batal. Bagaimana kalau tidak melakukan sentuhan dan keluar mani? Misalkan melihat sesuatu yang menarik kemudian keluar mani, maka tidak batal, kecuali memang dia terbiasa seperti itu. Kalau melihat gambar-gambar seperti itu keluar mani, kemudian ketika puasa ngelihat gambar-gambar seperti itu kemudian keluar mani, maka batal. Kemudian yang ketiga adalah sengaja muntah. Ya, dimuntah-muntahkan bukan karena terpaksa. Ini juga membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah masuknya sesuatu ke jauf atau ke lubang yang ada di dalam tubuh. Nah, lubang-lubang yang ada di dalam tubuh seperti mulut, ya, makan, minum dan sebagainya. Kemudian hidung, ya, telinga, kemudian mata, jalan depan, jalan belakang. Nah, ini membatalkan puasa. Mungkin ini sudah masyhur. Nah, sudah pada tahu. Yang selanjutnya adalah masuknya sesuatu ke otak atau ke perut, walaupun bukan dari lubang. Misalkan disuntikkan sesuatu ke perut, maka batal. Atau disuntikkan sesuatu ke otak, itu juga membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah hilangnya akal. Cuman untuk hilangnya akal di sini ada dua macam minimal. Yang pertama gila. Kalau gila, walaupun sebentar itu bisa membatalkan puasa. Gila sebentar sembuh lagi, udah, itu sudah batal puasanya, harus dikodok nantinya. Nah, berbeda dengan pingsan atau ayan. Kalau pingsan atau ayan itu tidak sadarkan diri. Nah, kalau pingsannya itu dari sejak sebelum subuh, sadar-sadar setelah maghrib, maka tidak dihitung puasa karena tidak sadar sama sekali. Nah, kalau ada sembuhnya, nah, mungkin di awal pingsannya itu jam 6 pagi, kemudian sadar isya, itu sah puasanya. Nah, atau di tengah-tengah sadar pingsan lagi, sah puasanya. Yang selanjutnya adalah nifas dan haid. Nah, nifas dan haid karena tadi nifas dan haid itu membatalkan puasa. Nah, jadi tidak suci, ya, tidak suci dari dua hadas yang terbesar, itu lebih besar daripada jinabat. Ini membatalkan puasa dan wajib dikodok. Ya, kalau untuk sholat nifas dan haid ini kan tidak wajib dikodok, tapi untuk puasa itu dikodok. Ini sekilas penjelasan tentang syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga bermanfaat. Ya, tetap di rumah, jaga kesehatan, supaya kita bisa kembali bertemu, bertatap muka langsung nanti di sekolah, ya, setelah lebaran mungkin, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.